Akhir-akhir ini saya merasa dilema teman-teman. Kenapa? Karena ada banyak yang ingin saya lakukan, semisal menonton anime One Piece yang mulai menjual, terus melanjutkan menonton series Peaky Blinders dan Money Heist juga gitu kan. Tapi di satu sisi saya juga pengen dekat dan berinteraksi dengan anak dan istri tentunya, ditambah rutinitas kerja juga. Sedangkan saya hanya manusia biasa yang hanya mempunyai waktu 24 jam sehari, sama seperti teman-teman semua. Jadi mau gak mau saya harus memilih apa yang harus saya dulukan terlebih dahulu tentunya. Dan di Kapter Curhat kali ini saya akan bercerita tentang 2 film superhero favorit saya. Teman-teman tahu Batman? Pastinya tahu dong. Batman adalah tokoh fiksi pahlawan super yang diciptakan oleh seniman Bob Kane dan penulis Bill Finger dan diterbitkan oleh DC Comics. Tokoh ini pertama kali muncul di Detektif Komik teman-teman, dan di bulan Maret kemarin film yang saya tunggu-tunggu akhirnya tayang juga, The Batman teman-teman. Meskipun ini film bukan lanjutan film Batman sebelum-sebelumnya gitu kan, tapi sangat menarik lah untuk ditonton. Jujur aja, Batman adalah 2 di antara tokoh superhero yang saya suka. Satu lagi adalah Iron Man, dan kali ini saya akan cerita ke kalian kenapa Batman dan Iron Man menjadi superhero favorit bagi saya gitu kan. Lalu pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kedua superhero tersebut. Identitas asli Batman adalah Bruce Wayne, seorang pengusaha yang kaya raya. Bisa dibilang dia adalah the real Crazy Rich di Gotham. Bukan kaleng-kaleng lah pokoknya. Dalam komik, Bruce Wayne merupakan miliarder kaya, dermawan, serta pemilik perusahaan multinasional dan multisektor Wayne Enterprises. Saya harus menyebut Batman bukan hanya sekedar pahlawan super teman-teman, karena tidak seperti pahlawan super pada umumnya. Batman tidak memiliki kemampuan supernatural atau manusia super seperti Spider-Man, Superman, dan karakter-karakter super lainnya. Batman atau Bruce Wayne adalah orang yang sangat amat cerdas untuk dapat membuat senjata dan alat-alat teknologi aneh untuk membantunya dalam bertarung. Selain itu, ia juga berlatih keras dalam seni bela diri untuk mencapai kondisi fisik yang maksimal dan tentunya sempurna. Jawabannya mungkin tampak jelas jika kita berpikir tentang kegelapan yang mengelilingi kota Gotham. Kelelawar keluar di malam hari, bergaul dengan kejahatan, dan ditakuti oleh sebagian besar penduduk. Namun, Batman tidak memilih hewan ini hanya karena kegelapan yang ditimbulkannya, teman-teman. Tetapi, itu adalah cara untuk melawan ketakutannya sendiri dan menghadapinya. Kostum kelelawar baru dipakai Bruce Wayne setelah ia melihat makhluk noktural itu memasuki rumahnya, teman-teman. Bruce Wayne kecil pernah takut akan kelelawar, dan hal itu menginspirasinya untuk menjadikan kelelawar sebagai simbol untuk menakuti musuh-musuhnya. Namun di awal kemunculannya, Bruce Wayne mudah menggunakan kostum merah dan kuning. Dan kostum inilah yang nantinya akan dipakai Robin sebagai partner Batman. Fakta tersebut terungkap pada Detektif Komik keluaran tahun 1955, teman-teman. Di film Batman Begins yang tayang 2005, Bruce Wayne mengatakan bahwa dengan dirinya menjadi simbol, maka dirinya akan menjadi sosok yang incorruptible. Salah satu esensi dari kostum Batman, selain topeng yang menyerupai kepala kelelawar dan jubah, adalah simbol kelelawar di bagian dadanya. Simbol itu ada bukan sekedar untuk menegaskan penampilan Bruce Wayne, teman-teman, sebagai Batman gitu kan, tetapi juga untuk mengalihkan perhatian musuh dari bagian yang tidak terlindungi, yaitu mulutnya, ke bagian yang paling terlindungi, yaitu dadanya. Selain kostum, Batman juga dikenal memiliki gadget melimpah untuk menunjang kinerjanya. Segala gadget itu ia simpan di Batcave, gua kelelawar yang terjauh dari rumahnya, Wayne's Mansion. Di sana, Bruce Wayne menciptakan kostum Batman dan berbagai gadget penunjang lainnya. Di sana juga ia melacak atau mencari tahu data-data musuhnya, dibantu oleh asisten pribadi keluarganya, yaitu Alfred. Bagai 2 sisi mata uang, Bruce Wayne menjalankan 2 dunia sekaligus.
menjalankan aksinya sebagai Batman, serta mengendalikan bisnisnya di Wayne Enterprises. Ya, inilah salah satu pelajaran yang mesti kita ambil dari Batman, teman-teman. Mungkin kita semua pasti punya ide yang brilian, entah itu di dalam hal pekerjaan ataupun planning kita untuk masa depan. Namun masalahnya adalah kebanyakan orang tidak mampu mengeksekusi ide tersebut, cuy, atau malah menunda-nunda ide tersebut. Dan jika tidak segera mengeksekusi ide tersebut, apa gunanya ide yang ada di kepala kita? Hanya menjadi angan-angan, bukan? Contohlah Bruce Wayne, teman-teman. Ia ingin atau punya ide untuk menjadi seorang vigilance yang ditakuti para penjahat. Apa itu vigilance? Vigilance adalah seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Istilah ini berasal dari bahasa Latin vigiles urbani yang diberikan kepada penjaga malam di era Romawi kuno. Tak heran, Batman ini sering melakukan aksi main hakimnya sendiri. Tapi pada awalnya, dia tidak benar-benar tahu apa yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Namun, alih-alih hanya memikirkan ide, tapi apa yang dilakukan si Bruce Wayne ini? Ia terjun langsung ke jalanan dan membuat para penjahat takut padanya dalam sosok Batman. Batman ingin menimbulkan ketakutan di hati para penjahat, tetapi awalnya ia tidak sepenuhnya menyadari bagaimana harus melakukannya. Namun, itu tidak menghalanginya, lantas ia mulai dengan meneliti orang-orang di sekitarnya, dan lambat laun, Batman bekerja sama dengan kepolisian yang diwakili oleh Gordon. Mereka bekerja sama untuk membantunya menuntaskan kriminalitas di jalanan kota Gotham. You look like him. Yeah, your dad. You're the only one left of the Wayne family. This is where you belong. Pelajaran berikutnya yang bisa diambil dari sosok Bruce Wayne adalah caranya meneliti lawan. Ia tidak diam saja dan sibuk mengembangkan bisnisnya sendiri gitu kan, tetapi juga mencari tahu tentang rival bisnisnya. Begitu juga target musuhnya, dia selalu mencari tahu terlebih dahulu kelemahan dan kekuatan lawannya. Misalnya ketika ia turun ke jalan untuk memperhatikan lawannya seperti Joker dan Penguin. Ia mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh mereka itu kan, dan juga kelemahan mereka. Inilah yang disebut menjadi salah satu cara yang membuat Batman menang melawan mereka. Contoh yang paling serunya adalah ketika Batman melawan Superman. Semua orang sudah sangat tahu, sebagaimana dalam film sebelumnya gitu kan, di Man of Steel telah disebutkan bahwa Superman dikenal sebagai alien. Meski perawakannya identik dengan manusia, tapi Superman mempunyai kekuatan super yang abnormal ketimbang manusia biasa. Matanya bisa mengeluarkan laser yang bisa menghancurkan apa saja, dan bahkan secara fisik dia sangat kuat, bisa mengangkat benda apa saja yang sangat amat begitu berat. Bahkan dia bisa terbang tanpa menggunakan alat-alat teknologi macam Iron Man. Dan kita semua pun tahu, di atas kertas, Batman pasti jauh dari kata akan menang ketika melawan Superman. Tapi kekuatan yang sebenarnya dari Batman adalah dia sangat cerdas dan kaya raya. Dia menggali informasi semaksimal mungkin untuk mencari tahu celah kelemahan dari Superman. Dan pada akhirnya, Batman mengendus rencana Lex Luthor, pemilik LexCorp, yang sedang berencana mengupayakan untuk membuat senjata yang berasal dari Kryptonite. Dia mengatakan pada Alfred bahwa dia akan mencuri Krypton itu dan menjadikannya senjata mematikan. Bahkan kalau perlu untuk digunakan melawan Superman. Apakah senjata itu worth it, teman-teman? Tentu saja, karena memang secara alamiah senjata yang berasal dari Kryptonite itu mampu melukai dan hampir membunuh Superman. Tapi apakah persiapan Bruce Wayne hanya sekedar membuat senjata saja? Tidak, teman-teman. Bahkan dia juga sengaja membuat suit armor khusus untuk melawan Superman. Dia juga mempersiapkan senjata-senjata apa saja yang akan dia gunakan dalam pertarungannya tersebut. Meskipun Batman hanya manusia biasa, tapi dia sudah memiliki taktik untuk mengalahkan Superman. Dan tentunya berhasil. Lantaran Bruce Wayne tidak mempunyai kekuatan super, ia harus merencanakan terlebih dahulu sesuatu yang bisa membuat dirinya dan tim menang melawan penjahat.
Dia selalu harus merencanakan dengan tepat untuk situasi apapun, terutama ketika menyangkut rekan satu timnya yang memiliki kekuatan super di Justice League. Bahkan, ia berhasil menganalisis seluruh anggota Justice League dan membuat rencana untuk melumpuhkan mereka apabila diperlukan suatu hari nanti. Maka dari itu, Batman memiliki berbagai julukan dan salah satu yang terkenal adalah The Wood British Detective. Bagaimana tidak, ia dikenal kerap berhasil membuat dedukasi dan analisis yang jitu untuk menangkap para penghuni Rogue Gallery-nya. Pelajaran yang dapat dipelajari siapapun di sini adalah bahwa persiapan dan dedikasi akan selalu melampaui mereka yang mengandalkan keterampilan murni, teman-teman.